Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah materi terakhir di mata kuliah proyek rekayasa. Jadi di akhir ini saya akan mengulas sedikit tentang manajemen proyek ya, karena kalian butuh ilmu ini untuk mengidentifikasi kira-kira aktivitas-aktivitas apa sih yang perlu dilakukan untuk menjalankan proyek yang sudah kalian buat, seperti itu. Oke, yang perlu kalian ketahui bahwasannya sistem engineering itu adalah suatu keteknikan ya, yang akan mengakomodir atau menghubungkan keseluruhan teknik-teknik yang lain. Jadi dari gambar ini misalnya terlihat bahwasannya kebutuhan sistem engineering ini dia butuh akan adanya sistem transportasi, kemudian sistem elektronik, sistem pemrosesan data. Jadi misalnya seperti ini, dalam pembuatan sebuah project pasti kita butuh yang namanya keberadaan sistem engineer ya, atau engineer yang bisa menghubungkan keseluruhan engineer-engineer yang lain, engineer di bidang keteknikan yang lain. Seperti itu. Jadi, nah ini ya porsi dari manajemen rekayasa itu sebenarnya di sini. Kalian mempelajari sesuatu hal yang global dan tujuannya itu adalah untuk mengkolaborasikan atau untuk menghubungkan keseluruhan teknik itu sendiri. Jadi intinya itu adalah kalian berusaha untuk memanajemen ini ya, si engineer-engineer yang memiliki keteknikan yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke, manajemen proyek. Manajemen proyek itu definisinya adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi dalam suatu project pasti ada staffnya ya, kemudian ada proses pengembangan yang perlu kalian kontrol, kemudian ada organisasi, kemudian ada juga estimasi dari biaya project itu sendiri, dan kemudian manajemen project ini pasti akan berada di suatu jangka waktu tertentu. Jadi pasti akan ada suatu durasi ya, durasi berjalannya proyek itu. Nah nih, penyebab kegagalan suatu proyek. Jadi di sini ada list beberapa penyebab ya, cuma yang saya kasih ini huruf tebal ini itu adalah yang ada kaitannya dengan proyek rekayasa ya. Jadi kan proyek rekayasa ini kan istilahnya kalian membuat blueprint bagaimana cara menjalankan proyek itu dengan baik dan benar. Seperti itu. Jadi yang ada keterkaitannya itu dalam hal proyek rekayasa ini, yang pertama itu adalah manajemen ekspektasi yang buruk. Jadi dalam perumusan manajemen proyek ini otomatis kalian itu harus memiliki keterampilan manajemen yang baik ya, dalam hal pengaturan sumber daya itu nggak hanya dari manusia aja ya, sumber daya manusia, kemudian ada sumber daya material, fasilitas, seperti itu. Kemudian adanya komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal. Jadi sebenarnya kita tidak diperkenankan untuk menetapkan anggaran dan jadwal ini terlalu dini tanpa mempertimbangkan kira-kira ini proses ini idealnya membutuhkan waktu berapa lama ya, atau membutuhkan anggaran berapa ya. Nah seperti itu. Jadi nggak boleh asal langsung bilang aku kepingin project ini hanya menghabiskan sekian ratus juta. Nah itu terlalu dini. Jadi boleh sih memiliki asumsi seperti itu, cuma harus ada landasannya. Kemudian ada juga teknik estimasi yang kurang baik ya. Jadi dalam hal ini kita harus cerdik untuk menentukan misalnya berapa sih sumber daya manusia yang perlu dimasukkan ke dalam proyek ini gitu ya. Apakah
apakah 10 orang ini cukup ataukah kelebihan. Nah, itu kalian harus bisa mengestimasikan dengan baik. Kemudian, nah ini ya, kurangnya keterampilan manajemen tadi sudah saya bahas. Kemudian kegagalan dalam mengelola perencanaan. Jadi sebenarnya perencanaan itu merupakan faktor yang penting ya, paling penting saya rasa, karena perencanaan itu merupakan proses paling awal ya. Jadi kalau perencanaannya salah, otomatis proses-proses yang ada di belakangnya itu pasti akan salah juga. Oke, ada beberapa aktivitas yang perlu dilakukan dalam menjalankan suatu manajemen proyek ini ya. Untuk aktivitas yang pertama itu adalah kita menyatakan scope atau menyatakan lingkup. Nah, scope atau lingkup ini mendefinisikan batas-batas sebuah proyek. Apa saja bagian bisnis yang dipelajari, dianalisa, dirancang, dikonstruksi, diimplementasi, dan yang terakhir diperbaiki. Jadi misalnya lingkupnya itu membahas tentang produk, itu kalian tuh pengen membuat produk seperti apa, kualitasnya itu apakah kualitasnya premium, biasa saja, atau seperti apa, kemudian waktu yang dibutuhkan tuh berapa lama, biaya, dan sumber daya. Nah, sebenarnya lingkup ini perlu juga kita masukkan ke dalam statement of work ya, atau pernyataan kerja. Jadi pernyataan kerja ini membahas tentang ada pernyataan lingkup, kemudian definisi proyek, tinjauan proyek, dan ada dokumen kesepahaman atau dokumen of understanding. Nah, statement of work itu seperti ini ya. Yang pertama ada tujuan, kedua latar belakang. Latar belakang ini membahas tentang pernyataan masalah, sejarah permintaan proyek, tujuan, deskripsi proyek, kemudian ada juga membahas tentang lingkup ya, siapa saja stakeholdernya, data-data, proses, dan lokasi. Kemudian ini sangat lengkap, saya hanya bahas sedikit saja ya. Kemudian ada batasan-batasan, kira-kira proyek ini dimulai waktu kapan, kemudian berakhirnya kapan, dan anggarannya yang perlu di devote atau dicurahkan tuh kira-kira butuh anggaran berapa lah itu. Oke, kemudian aktivitas yang kedua itu adalah mengidentifikasi tugas-tugas. Nah, seperti yang kita tahu, yang namanya proyek itu pasti terdiri dari banyak aktivitas ya. Pastinya kalau kita hanya melihat aktivitas secara general, itu proyek kita pasti akan gagal, karena dalam menjalankan sebuah proyek itu kita perlu melihat aktivitas-aktivitas yang kecil ya. Nah, sehingga kita perlu adanya yang namanya ini ya, Work Breakdown Structure atau WBS ini. Jadi WBS ini merupakan peralatan grafis yang digunakan untuk mengilustrasikan penguraian hierarki dari sebuah proyek menjadi fase-fase, aktivitas, dan tugas-tugas. Jadi kalian breakdown kira-kira tugas atau aktivitas apa ya yang perlu dilakukan dalam proyek itu. Nah, Work Breakdown Structure itu seperti ini. Jadi misalnya untuk yang pertama nih ya, fase 1 dari proyek itu apa, ngapain aja, aktivitasnya apa, itu kalian tuliskan ya. Kemudian ada fase yang kedua ini kira-kira fasenya tuh mau apa, kalian jelaskan secara general. Kemudian kalian mulai detailkan kira-kira aktivitasnya seperti apa. Nah, setelah kalian detailkan aktivitasnya seperti apa, kemudian kalian masukkan kira-kira tugas-tugasnya itu seperti apa sih. Nah, itu ya. Nah, ini adalah contoh dari WBS. Pasti kalian juga lebih ini ya, sudah paham ya tentang WBS ini, karena ini sudah pernah kalian pelajari di manajemen proyek atau di perencanaan sistem kompleks ya. Ini ada 3 level di sini. Level 1 ini merupakan sistem secara general, ada sistem XYZ atau bisa kita katakan sebagai proyek apa yang akan kalian lakukan. Kemudian ada level 2. Level 2 itu berarti sedikit lebih detail ya. Jadi mulai penjabaran dari sistem XYZ, kira-kira ada apa aja sih yang ada di dalam sistem XYZ ini. Misalnya ada manajemen sistemnya atau manajemen proyek. Kemudian ada Departemen Research and Development HRD ya. Kemudian ada yang membahas tentang kira-kira kebutuhan
peralatan apa yang perlu disediakan. Peralatan utama, kemudian yang di paling bawah ini adalah kebutuhan tentang peralatan pendukung itu seperti apa. Nah, kemudian di level ketiga ini mulai penjabaran secara detail. Misalnya di Departemen Manajemen Sistem, itu berarti taksinya itu adalah dia butuh yang namanya memanajemen proyek. Kemudian butuh sistem engineering. Kemudian butuh manajemen kontrak. Dan bagaimana memanajemen supplier. Gitu ya. Kemudian untuk di Departemen R&D dia butuh aktivitas seperti kira-kira risetnya tuh butuh riset dasarnya itu seperti apa, kemudian ada riset terapannya bagaimana, dan bagaimana cara mengembangkan teknologi yang sudah ada, itu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya untuk peralatan utama itu berarti peralatan utama apa yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek. Itu misalnya di dalam sistem ini ada proses komunikasi, propulsion, kemudian ada kontrol api atau fire dan sebagainya. Oke. Nah, aktivitas yang ketiga itu adalah perkirakan durasi tugas. Dalam sebuah proyek itu pastinya kalian harus memperkirakan kira-kira durasi yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek itu berapa lama. Nah, ini ya. Jadi di sini ada yang namanya ini OD atau optimistic duration. Durasi optimistis. Itu adalah perkiraan lama minimum waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas. Jadi kira-kira dalam satu tugas itu kalian butuh berapa sih waktu minimalnya itu. Kemudian kalian tuliskan juga, kalian hitung atau estimasi pessimistic duration atau durasi pesimistis. Kalau durasi pesimistis ini merupakan perkiraan lama maksimum yang diperlukan untuk melakukan tugas. Kemudian ada ED atau expected duration, itu berarti durasi yang kita harapkan untuk melakukan tugas. Sehingga dari ketiga parameter ini kita bisa menghitung durasi paling mungkin ya. Ini dengan menggunakan rumus ini. Nah itu. Oke, kemudian aktivitas 4. Aktivitas 4 itu adalah menentukan ketergantungan antar tugas. Jadi kan banyak tugas-tugas yang sudah kalian jabarkan di WBS itu. Nah itu kira-kira ketergantungan satu dan yang lainnya itu seperti apa. Kira-kira tugas mana sih yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Dan kemudian kira-kira tugas apa yang akan mengikuti tugas tersebut. Nah itu perlu dibuatkan grafiknya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada beberapa tugas yang sudah kalian jabarkan ya. Kemudian kalian menganalisa kira-kira bulan pertama ini tugas apa sih yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya tuh perlu melakukan tugas apa lah ini. Perlu kalian jabarkan dalam pembuatan sebuah perencanaan proyek. Oke, nah tadi itu kan kalian lihat ada penjadwalan ya. Ada tanggal, kemudian ada hari-harinya itu. Nah, ternyata dalam hal penjadwalan ini ada yang namanya strategi penjadwalan. Jadi yang pertama itu ada forward scheduling dan ada reverse scheduling. Kalau forward scheduling ini berarti kalian menentukan tanggal mulai proyek dan menjadwalkan ke depan dari tanggal tersebut berdasarkan durasi terencana tugas-tugas yang diperlukan. Atau intinya itu seperti ini. Jadi kalau forward scheduling ini berarti kalian tentukan tanggal mulai proyek dan aktivitas yang akan kalian lakukan. Nah, kalau reverse scheduling itu berarti terbalik ya. Berarti kalian tuh tentukan terlebih dahulu kira-kira waktu proyek ini akan selesai kapan dan kalian jadwalkan mundur. Itu. Nah, ini adalah contoh dari sampel bar chart ya. Dari aktivitas-aktivitas yang sudah kalian list dalam hal perencanaan project itu, kemudian kalian tentukan kira-kira kapan sih project ini akan selesai. Nah, itu ya. Kemudian ada bentuk yang lain, misalnya ada milestone. Ini ya, program schedule sample milestone chart. Jadi dalam
tabel ini kalian juga melihat adanya ini ya, milestone-nya itu seperti apa. Itu. Milestone-nya ditandai oleh ini bentuk segitiga ini. Jadi misalnya untuk program activity yang pertama, maka milestone yang akan dicapai itu adalah pada bulan ketiga. Kemudian aktivitas kedua, milestone-nya itu sebenarnya sudah sudah didapat di bulan kedua, kemudian dilanjutkan sehingga kita dapat milestone selanjutnya, milestone berikutnya yaitu pada bulan keempat. Gitu. Oke. Nah, kemudian aktivitas kelima yaitu menugaskan atau memplot sumber-sumber daya. Jadi sumber daya itu bisa orang, layanan, fasilitas-fasilitas, persediaan barang dan material, atau juga bisa uang. Gitu ya. Kemudian, nah ini dalam hal penugasan penugasan sumber daya itu, misalnya untuk penugasan orang ya, kita perlu membentuk suatu tim proyek ya. Tim proyek itu seperti apa? Nah ini, jadi misalnya itu adalah kalau di grafik ini ya, di gambar ini itu yang di atas ini adalah konsumen ya. Konsumen itu berarti orang yang pengen proyek ini itu seperti apa lah itu ya. Kemudian setelah konsumen itu menyatakan keinginannya seperti apa, kemudian si kontraktor ini mendengar dan kontraktor ini mulai memplot tim-timnya ya. Di sini ada tim manajemen, engineering, production, quality, logistik, dan tes dan evaluasi. Oke, dari beberapa tim ini kemudian di breakdown lagi ya, lebih detail ya. Ada butuh sistem engineering, kemudian ada butuh desain engineering, dan ada butuh desain support. Kemudian di bawahnya lagi ini lebih detail lagi, butuh yang namanya subkontraktor dan juga supplier. Nah itu coba dari project kalian tuh kalian buat tim proyeknya ini seperti apa sih. Untuk melaksanakan project kalian, kira-kira kalian tuh butuh engineer di bidang teknik apa. Nah itu perlu kalian bikin seperti ini. Oke, kemudian aktivitas kelima ada penentuan biaya proyek dan perhitungan estimasi harga pokok penjualan. Oke, nah dalam membuat sebuah proyek itu kan pastinya kalian akan menentukan biaya ya. Jadi biaya ini timbul karena adanya orang yang bekerja, kemudian karena adanya pemanfaatan barang dan material, kemudian penggunaan fasilitas dan lain-lain. Nah itu dari biaya proyek tersebut, coba kalian estimasikan juga harga pokok penjualan dari komponen yang akan kalian jual itu ya. Kira-kira ketemunya tuh berapa rupiah. Oke, nah dari penjabaran aktivitas-aktivitas yang sudah saya jelaskan tadi, ini bisa yang tadi itu bisa kalian acu ya, bisa kalian gunakan sebagai acuan untuk menulis laporan akhir. Untuk bab 1, bab 2 ini masih sama ya dengan yang UTS itu. Kemudian untuk yang bab 3 ini sebenarnya sama, cuma di sini akan ada tambahan ini ya, iterasi kedua dan iterasi ketiga. Dengan subbabnya nih mengikuti iterasi yang pertama ya. Jadi misalnya nih 3.2.1 berarti penjelasan tentang narrow system dan wider system. Seperti itu. Nah, yang berbeda di sini ya bab 4 ada yang namanya manajemen proyek. Jadi untuk yang 4.1 itu coba kalian bikin work breakdown structure-nya itu seperti apa. Kalian list dulu aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan itu apa saja dalam menjalankan proyek kalian. Kemudian kalian perkirakan durasi tugasnya itu kira-kira proyek kalian itu selesai berapa lama, membutuhkan berapa bulan gitu ya. Kemudian kalian susun juga penjadwalan program gitu. Kemudian yang 4.4 ini kalian tentukan sumber daya apa yang kalian butuhkan dalam menjalankan proyek, dan jangan lupa untuk memasukkan tim proyeknya yang sudah kalian bikin itu ya. Oke, dan yang terakhir itu penentuan biaya proyek dan estimasi dari harga pokok penjualan. Dan saya rasa kedua hal ini sudah kalian pelajari di mata kuliah yang lain.
Kemudian di bab 5 kalian buat kesimpulan dan saran. Oke, jadi laporan akhir ini kalian kerjakan dan kalian kalian kumpulkan pada saat UAS ya. Dan jangan lupa untuk membuat video YouTube untuk menjelaskan keseluruhan dari proyek yang akan kalian lakukan itu seperti apa. Oke, sekian kuliah hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.